Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kohas TV yang dirahmati Allah, berjumpa lagi dengan Anda di acara Ramadan bersama Kohas. Hari ini kembali lagi kita memperbincangkan permasalahan seputar Ramadan bersama Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Zizi. Gimana kabarnya, Abah? Alhamdulillah sehat Ananda. Terima kasih Abah telah Ya, menyempatkan sama-sama. waktu Sama-sama. dan menemani Anda di acara Ramadan. Alhamdulillah. Iya. Hari ini Abah kita mendapatkan pertanyaan baru lagi nih Abah. Silakan Ananda. Ada sini, Abah. Silakan. Pertanyaannya, alhamdulillah kita sudah memasuki pertengahan bulan Ramadan Abah. Iya, betul. Di mana bulan-bulan Ramadan ini bulannya yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an Abah, dan Betul. bagaimana keistimewaan malam nuzulul Qur'an Abah. Mohon penjelasannya Abah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Kohas TV yang berbahagia, dan Ananda Zizi. Ramadan adalah syahrul Quran, dikenal juga dengan bulan Al-Quran. Kenapa? Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 185 Allah firmankan, syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayat. Bulan Ramadan bulan turunkan Al-Quran, yang mana Al-Quran menjadi petunjuk, yang mana Al-Quran menjadi pembeda antara hak dan batil, dan juga menjadi kebaikan bukan hanya untuk orang beriman, tapi linnas, untuk seluruh umat manusia. Maknanya Al-Quran bukan hanya sekedar untuk orang-orang beriman, tapi juga untuk seluruh umat manusia. Dan memang betul, Ananda Zizi dan pemirsa, ketika Al-Quran dikaji, ketika Al-Quran didalami, sesungguhnya tidak hanya untuk orang Islam, tapi untuk umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidak akan mengutus engkau Nabi Muhammad dengan Al-Quran kecuali rahmat bagi sekalian alam. Makanya dikenal dengan istilah nuzulul Quran. Dia ada dua kata, ada nuzul dan Al-Quran. Nuzul pada kata nazala yanzilu nuzulan, yang artinya turun. Al-Quran, Al-Quran adalah kitab kita. Nah, nuzulul Quran itu tidak ala dafatin wahidah, bal nuzulu munajjama. Al-Quran tidak langsung turun, langsung plek begitu enggak, 30 juz langsung ke Nabi, tidak. Tapi turunnya munajjama, turunnya adalah berangsur-angsur. Ada ulama mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau kurang lebih sekitar 23 tahun. Dari sejak umur Nabi Muhammad 40 tahun sampai umur wafatnya Nabi Muhammad SAW kurang lebih 63 tahun. Artinya masa turun Al-Quran cukup panjang. Kenapa Ustaz berangsur-angsur? Karena memang lidusab bitabipu ada, supaya hati Nabi itu kuat. Ya macam Ananda Zizi dan juga Ananda Kohas lah, kira-kira begitu. Kalau gurunya ngajar langsung pelajaran kelas 6 satu hari kan pening kepala, maka perlu proses. Namanya 1 semester, ada namanya 2 semester, ada namanya 1 tahun. Prosesnya yang dilaksanakan, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Tidak bisa belajar pelajaran SD langsung dalam satu waktu, tidak bisa. Kenapa? Otak kita tidak akan ketemu, dan kita tidak akan kuat untuk memahami tempat tersebut. Maka Nabi demikian, diturunkan Allah berangsur-angsur, kurang lebih sekitar 23 tahun tadi, ya. Dan diturunkan itu tergantung kepada konteks, muqtadul hal. Ketika ada masalah, Nabi dapatkan jawaban, isulah datang Al-Quran. Misalnya ketika Nabi ditantang oleh orang-orang kafir Quraisy, ya, kata orang kafir Quraisy, sembahlah Tuhan kami, satu ketika nanti kami akan sembah Tuhanmu. Dengan jelas Allah turunkan firman kepada Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidun ma abadtum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan Muhammad bahwa kita tidak bisa menyembah Tuhan mereka, mereka pun tidak bisa menyembah Tuhan kita. Lakum dinukum waliyadin. Anda punya agama, kami juga punya agama. Disitulah jawaban Nabi. Jadi Al-Quran turun muqtadul hal, tergantung pada konteks kejadian. Makanya Al-Quran turun dengan sempurna. Dan hari ini sudah turun dengan sempurna. Karena Allah firman, kalau al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madinah. Hari di mana Allah sudah lengkapkan kehidupan kita. Kata mufassir, lengkap maknanya Al-Quran sudah turun full 30 juz. Maka tidak ada lagi ayat setelahnya. Kenapa? Karena Nabi khatamul anbiya al-mursalin. Nabi sebagai Nabi yang terakhir, Nabi penutup, dan tidak ada lagi wahyu setelahnya. Hanya ada pada Muhammad SAW. Jadi itulah. Tinggal hari ini yang adalah pemahaman, bagaimana kita bisa mengimplementasikan, bagaimana kita bisa mengamalkan daripada konteks Al-Quran tersebut. Jadi wahyu tidak ada lagi. Tidak ada lagi malaikat turun bawa Al-Quran, dari malaikat turun untuk bawa wahyu, tidak. Tapi sekarang bagaimana kita mampu untuk memahami semua isi kandungan Al-Quran dengan maksimal, dengan sempurna, dengan baik. Karena ingat Allah firman dalam Al-Quran, ma faradna fil kitabi min syai', tidak sedikit pun kami alpakan gegaloan dalam Al-Quran. Jadi tidak ada satupun yang tertinggal. Semua aspek kehidupan kita termaktub dalam Al-Quran. Maka kata ulama ulumul Quran, Al-Quran salihun likulli makan wa zaman. Al-Quran itu sangat relevan untuk setiap waktu dan keadaan. Artinya Al-Quran turun sejak 14 abad yang lalu, tapi masih sangat relevan untuk kita saat ini. Bahkan untuk sampai kepada ajal menjemput. Maknanya Al-Quran selalu up to date, Al-Quran selalu sempurna, dan Al-Quran selalu menjadi solusi bagi insan yang ada dalam kehidupan ini. Inna hadzal Quran yahdi lillati aqwam.
Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang sangat lurus, sangat sempurna dan sangat baik. Maka jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Karena siapapun yang meninggalkan Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Hidupnya akan sempit dan kelak di akhirat akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah. Kenapa? Karena Al-Quran hudan lil muttaqin, bahkan juga hudan linnas, ya, petunjuk bagi orang bertakwa dan juga petunjuk bagi manusia dalam mengarungi kehidupan ini. Jadi nuzul Quran adalah sesuatu yang sangat baik. Keistimewaannya dalam Al-Quran surah, kalau kita lihat Al-Quran surah tentang turun Al-Quran, ya, tanazzalul malaikatu wa rufiha. Ketika malam Lailatul Qadar atau ketika malam nuzul Quran, malaikat turun, ya, malaikat turun kemudian memberikan rahmat kepada seluruh manusia. Bahkan ketika malam nuzul Quran juga malam yang sempurna untuk beribadah, dan pada malam itulah Allah berikan kebaikan. Dalam Quran surah Dukhan, pada malam itu juga yutraku kullu amrin hakim, segala sesuatu dibedakan oleh Allah sehingga tahulah mana yang baik dan yang tidak baik. Maka dengan nuzul Quran kita akan banyak mendapatkan kemuliaan. Dengan nuzul Quran kita akan mendapatkan banyak kesempurnaan dan keistimewaan. Walaupun ada ulama mengatakan nuzul Quran ya Lailatul Qadar, tapi kenapa Ustaz nuzul Quran tanggal 17 malam ini misalnya, kemudian sedangkan Lailatul Qadar terjadi katanya 21 malam terakhir? Kok ada perbedaan? Memang ulama berbeda pendapat, tapi intinya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, kami turunkan Al-Quran pada malam keberkahan. Malam keberkahan bukan saja pada malam-malam tertentu di bulan Ramadan, tapi semua malam di bulan Ramadan adalah penuh keberkahan dan penuh kebaikan. Jadi kita tidak perlu ikut berdebat dengan kapan turunnya. Intinya Al-Quran sudah turun bersama kita. Manfaatkan Al-Quran, pakai Al-Quran dan amalkan. Karena Rasulullah sukses, Rasulullah mantap akhlaknya Al-Quran. Wa kana Rasulullah khuluqul Quran. Dia berakhlak Quran. Maka nuzul Quran sangat istimewa dan sangat mempunyai nilai yang patut kita jadikan sebagai inspirasi dalam perjalanan hidup. Karena Al-Quran memberikan petunjuk dalam hidup kita, Al-Quran memberikan kebaikan dalam hidup kita, dan Al-Quran memberikan jalan yang sangat lurus dan kelak akan menjadi petunjuk dan cahaya serta pemimpin untuk mencapai rahmat Allah SWT. Begitu, Ananda Zizi. Jadi keistimewaan malam nuzul Quran itu apa? Malaikat turun ya? Malaikat turun, ya. Walaupun tiap malam si malaikat turun, cuman khusus tanazzalul malaikatu wa rufiha bi'idrabihim, dan turunnya pun atas izin Allah, ya. Kemudian di malam itu subhanallah diampuni dosa-dosa manusia. Pada malam itu Allah berikan kebaikan. Pada malam itu Allah berikan kesempurnaan. Bahkan pada malam itu kalau bila acara Lailatul Qadar, ada malam yang disebut dengan malam kemuliaan. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi maknanya ada kemuliaan, ada kemenangan, ada keistimewaan, ada kebaikan. Jadi jangan sampai sia-siakan malam nuzul Quran dan malam Lailatul Qadar untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, untuk mendapatkan kebaikan, rahmat dan ridha Allah SWT. Begitu Ananda Zizi. Ya, subhanallah. Jadi Ananda, pertanyaan selanjutnya ya? Ya, silakan Ananda. Pertanyaan selanjutnya, kita tahu bahwa bulan Ramadan bulan yang diturunkan Al-Quran ya, Abah. Ya. Nah, kira-kira bagaimana kiat-kiat atau apa yang harus kita lakukan agar dapat menghidupkan Al-Quran selama bulan Ramadan? Ya. Biasanya, Abah. Intinya bersahabat dengan Al-Quran. Karena siapapun yang bersahabat dengan Al-Quran, insya Allah dia akan mendapatkan syafi'an ashabi. Jadi dia akan memberikan syafaat dan pertolongan bagi mereka yang bersahabat dengan Al-Quran. Pertanyaan Ustaz, bagaimana cara kita bersahabat? Bagaimana cara kita dekat? Bagaimana cara kita sayang? Pertama sekali ada memiliki Al-Quran. Kalau tidak punya Quran, baca mana? Baca, enggak itu. Miliki. Nah, pilihlah Al-Quran terbaik, pilih Al-Quran yang sempurna untuk kita baca dan untuk kita pahami. Yang kedua, setelah kita memiliki, kemudian membaca, qiraatu atau tilawatu, membacanya dengan sempurna. Ingat, membaca saja kita sudah akan mendapat, ya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibacakan Al-Quran, dengarkan dan perhatikan, Anda akan mendapatkan rahmat. Itu baru baca, belum lagi mengamalkan, belum lagi menyampaikan dan mendakwakan, ya. Jadi yang kedua, yang penting kita lakukan dalam Al-Quran untuk kiat sempurna adalah membacanya di setiap waktu. Jangan Ramadan saja. Ramadan waktu yang paling tepat untuk kita tingkatkan, tapi di luar Ramadan juga kita tingkatkan. Jangan sampai sudah bertahun-tahun tapi tidak pernah khatam Quran. Jangan sampai sudah lama tapi tidak bisa baca Al-Quran. Jangan. Karena ingat, baca Al-Quran hatta yata'ata, bersusah payah untuk baca Al-Quran itu berpahala. Ya, apalagi yang lancar, yang baik dan bagus. Maka jangan sampai tinggalkan. Jadi yang kedua tadi adalah membacanya. Sudah kita memiliki membaca. Yang ketiga, yang penting adalah mengamalkan, tatbiq. Setelah kita baca, jangan hanya tahu baik. Kan ada nih, mahasiswa Abah juga ada hafal Quran tapi ternyata suka maksiat. Ya, anak-anak gua jangan. Dia tahu Al-Quran, dia mengerti Al-Quran, atau dia baca Al-Quran tapi ternyata na'udzubillah masih suka melihat hal yang diharamkan, masih suka melakukan hal-hal yang berdosa. Ini adalah sesuatu yang tidak sempurna. Kenapa? Karena tidak tatbik. Al-Quran bukan hanya sekedar perkataan, tapi Al-Quran juga harus amalan dan perbuatan. Sebagaimana tadi Abah katakan di awal, ya,
Karena Rasulullah SAW sukses itu hulugu Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Nabi Muhammad berjalan, Nabi Muhammad berbuat, Nabi Muhammad beraktivitas, semua berlandaskan Al-Quran. Karena dia tahu, la raiba fi hudalil muttaqin. Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi itu yang ketiga. Yang terakhir, penting adalah mendakwahkan, mengajak orang. Sudah kita punya, sudah kita baca, ya kemudian sudah kita amalkan, ajak orang untuk bersama kita. Fa'ama bi ni'mati rabbika fahadits. Kenikmatan membaca Al-Quran, kenikmatan mengamalkan Al-Quran, dan kenikmatan dekat dengan Al-Quran. Sampaikan ke orang lain, mudah-mudahan orang lain pun cinta pada Al-Quran dan dekat sehingga Ramadan kita menjadi Ramadan berkah, Ramadan syahrul Quran. Kita hidupkan Al-Quran, kita sempurnakan Al-Quran, karena siapapun yang menghidupkan Al-Quran untuk kehidupannya, pasti Allah akan berikan kehidupan yang terbaik pula dalam kehidupannya di dunia wal akhirah, insyaallah. Begitu anak. Jadi kita harus memiliki, habis itu membaca, mengamalkan, sama mendakwahkan. Ya betul Ananda. Makasih ya atas Sama-sama, waktunya, Ananda. Kak. Itu sangat bermanfaat sekali bagi pemirsa sahabat Kelas TV, terutama untuk anak pribadi Iya Ananda. Baiklah, demikianlah sahabat Kelas TV episode kita kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ana Zizi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.